Baik, terima kasih pemirsa masih di Damai Indonesiaku. Nah, saya kembali siap-siap turun untuk ke jamaah. Izin Ustadz Pantun, Ustadz Ridho. Nah, kali ini saya bersama jamaah ibu-ibu. Ibu siapa yang mau bertanya? Silakan. Boleh berdiri, Ibu? Bismillah. Ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Udah kayak ustazah banget ini. Ibu siapa? Saya Ibu Titi, Pak Ustadz. Ibu Titi, sebelum Ibu Titi mengajukan pertanyaan ke Ustadz, saya mau tanya dulu. Ibu Titi pernah merasakan rasa cemburu gak sih? Pernah. Pernah. Apa yang Ibu lakukan saat itu? Ya mungkin ada emosi dan kadang-kadang kita mau, ini sesuai dengan pertanyaan saya ini Pak Ustadz. Iya. Saya tanya dulu, Ibu gimana rasanya waktu itu? Waktu cemburu, apa yang Ibu lakukan? Ya saya mungkin diam dulu, terus nanti pelan-pelan saya akan bertanya. Ya seperti itu Pak Ustadz. Apa yang dicemburuin saat itu, Bu? Suami? Ya mungkin suami. Kok pakai mungkin? Mungkin lah, emang suami lah Pak Emang Ustadz. suami? Yang cemburuin pasti suami Pak Ustadz. Oke, mungkin yang lain. Ya mungkin yang lain juga banyak juga yang dicemburui. Baik, silakan Ibu Titi yang insya Allah akan dijawab oleh Ustadz Pantun ya Ustadz ya. Siap ya Ustadz ya? Siap. Oke, silakan Ibu Titi. Assalamualaikum Pak Ustadz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya perlu ke sana juga. Iya dong sini gitu. Ustadz. Saya temenin Ustadz, saya masih di sini. Ada tokek ketimbuk batu. Oh, Cakep. kalau begitu. Oh, bek gitu. Silakan Umi. Mungkin pertanyaan ini mungkin sudah terbiasa ya Pak Ustadz ya. Saya mau bertanya, bagaimana seorang istri mengetahui suami selingkuh? Wih. Tapi ternyata suami dia bertanya baik-baik malah suaminya emosi. Wah. Bukannya dia minta maaf malah emosi. Iya. Nggak terkontrol. Karena istri mengetahui bahwa dia sudah selingkuh. Malah bukan minta maaf. Dan amalan apa sebagai istri yang harus dilakukan Pak Ustadz? Terima kasih Baik. Pak Ustadz. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Biasanya kalau emosi gitu udah ketahuan tuh. Memang beneran ketahuan selingkuh. Makanya emosi Ustadz ya. Silakan Ustadz Pantun. Jadi percis udah kayak di pojokan tuh ntar. Iya. Keluarnya lagunya Rosa tuh. Ku menangis. Aduh. Ya Rob. Naik rakit barang Syahrini. Cakep. Sakitnya tuh di sini. Aduh. Ya Allah. Ya Allah, Waktu silakan, kita Ustaz. singkat ya. Ya. Bunda, kalau tadi saya menyinggung suami 5 huruf, sekarang saya nyinggung makanya kata nikah. Nikah itu 4 huruf. Nun, kaf, alif, ha. Nun buat ibu. Nun maknanya ni'mat. Nun titiknya makanya di atas apa di bawah? Di atas. Di atas apa tengah-tengah? Nah, nikmat itu. Saya nggak bahas, waktunya singkat soal. Beneran, ini Iya. bukan karangan saya. Ya segala sesuatu yang di tengah itu pas memang Ustadz. Ya. Jadi nggak berlebihan, nggak kekurangan Jadi gitu ya. pakai fasih, nikmat. Ya, bukan nikmat. Kalau nikmat bencana. Tanya tuh yang ahli ini. Oke. Ain, ya. Huruf kedua, kaf. Tadulu ala makna karomah. Karomah, kemuliaan. Huruf ketiga, alif. Ini buat laki. Laki. Alif. Alif di mana-mana bengkok apa lempeng? Berapa banyak rumah tangga pecah karena urusan alif nggak bisa lempeng? Beneran loh. Ini buat kita suami, tolong dijaga alifnya. Beneran. Maknanya cakep. Ulama mendefinisikan tadulu ala makna istiqomah. Istiqomah itu gimana Sat? Contoh karang di lautan, kehantem ama ombak, bergeser nggak dia? Nggak, itu istiqomah karang. Karang kehantem ama badai, bergeser nggak dia? Istiqomah. Kehantem tsunami, bergeser nggak dia? Istiqomah. Tuh Pak, istiqomah. Ganteng ada di bapak, duit banyak ada di bapak, istri lagi di rumah nggak ngelihat, ada WA masuk dari DP perempuan cakep. Begitu bapak baca, I miss you. Bisa nggak kita istiqomah? Jawab, maaf ya, ada yang menikah, naik kereta, pakai kacamata, tidak ada dusta di antara kita. Istiqomah. Tuh, buat kita Bu. Hikmah. Hikmah itu ilmu yang didapatkan di luar daripada sekolah. Mana di antaranya? Nih kita ngajar ini di Damai Indonesiaku. Jadi tahu tuh. Oh nikah 4 huruf. Nunnya apa, alifnya apa. Nah di saat sudah terjadi begitu.
Bu, Ibu, jujur, yang namanya Nabi, bukan kata saya. Khairukum li ahlihi wa ana khairukum li ahli. Ini hadis sahih ini. Apa kata Rasulullah? Sebaik-baik kamu, 2 kali diulang. Sebaik-baik kamu adalah yang paling baik dengan istri dan anak-anaknya. Dan aku, kata Nabi, orang yang paling baik dengan keluargaku. Ternyata emang gak bisa udah dirapiin, Ibu. Nah, kekuatan yang terbaik adalah kekuatan doa. Doanya apa, Sat? Ikutin ayo. Ayo, buat jamaah yang lain juga. Ya. Nih yang, ya Allah. Inna lillahi wa inna ilaihi rajiun. Allahumma ajirni fi musibati wa akhlifli khairan minha. Kita terjemahin, tolong pakai hati merasain ini. Allahumma ajirni fi musibati. Allahumma. Ya Allah, berikanlah balasan pahala terhadap musibah yang aku alami ini. Akan tetapi ya Allah, berikan ganti yang lebih baik dari musibah ini. Masya Allah. Luar biasa. Mudah-mudahan nanti bisa dipraktekkan doanya ya Bu ya. Baik Bu. Ya, makan lesehan bareng suami. Cakep. Mudah-mudahan bisa dipahami. Baik, Masya Allah. Baik, terima kasih Ustadz Bantun. Kita ke jamaah laki-laki, jamaah ikhwan yang insya Allah akan dijawab oleh Ustadz Ridho Febri. Dengan Pak siapa? Boleh berdiri? Oke, silakan. Dengan Pak siapa Pak? Nazar. Pak Nazar, oke, nanti akan dijawab saya oleh Ustadz Ridho Febri. Silakan Ustadz, saya temenin di sini. Silakan Pak Nazar. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Bertanya warahmatullahi wabarakatuh. Ustadz, kalau untuk kita suami boleh nggak sih bohong putih? Bohong putih. Apa Jadi tuh, bohong putih? untuk meminimalisir cemburu dan riak-riak. Kayak misalkan kita istri masak asin, kita bilang Masya Allah. Dengan resiko besok asin lagi gitu. Yeah. Bohong untuk kebaikan gitu ya? Ya bohong putih, boleh nggak? Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sebetulnya kalau secara kaidah dasar yang namanya bohong tetap bohong. Tapi untuk di bagian tertentu itu diperbolehkan. Salah satunya ini yang beliau ngasih contoh barusan. Ketika masakan istrinya itu beda dari biasanya, yang biasanya pas ya diraciknya, tiba-tiba agak kasinan hari itu, dan suami ternyata makannya lebih lahap dalam kondisi makanan lebih asin daripada biasanya, ya sambil dia nyuap, sambil nahan ekspresi keasinan, sambil ngucap Masya Allah. Soleh nggak Bu? Soleh nggak? Laki di rumah begitu kagak? Kasian deh. Itu boleh. Itu dibolehin dengan tujuan untuk menjaga hati dari istri kita. Yang nggak boleh itu ya, dia chattingan lagi sama perempuan ya, namanya Pak Joko. Dikasih lope. Itu yang nggak boleh. Itu jelas dosa. Itu namanya selingkuh non fisik. Jadi kalau kita mau bohong sama istri, tapi pastikan itu bohong untuk menjaga perasaan dan hatinya. Contoh, sayang, aku langsing ya. Padahal badannya kayak gentong. Masya Allah sayang, demi Allah. Bunda adalah bidadari yang Allah turunin dari langit tapi ngagabruk kayak nangka jatuh. Ketawa dia. Seneng dia, kenapa? Karena ada pujiannya awalnya. Nah laki-laki tuh harus pintar begitu Pak. Kayak contoh begini, dia lagi capek nih ya. Capek ngurus rumah dah, ngurus anak-anak dah pokoknya. Tiba-tiba bini kita nih, dia lagi nyuci piring sama gelas beradu. Nah itu isyarat dari perempuan, dia nggak bisa ngomong tapi ngasih isyarat, Bang, aye lagi capek. Nah laki-laki yang soleh, didatengin tuh istrinya, nggak dipegang apa-apa, kemudian dia hanya membisikkan, Soleha, kamu lagi capek, yuk jajan. Seneng gak dibegitu nama laki? Laki di rumah begitu kagak? Iya, makanya doain ini majelis ilmu biar suami kita, laki kita makin soleh. Ya. Dan jangan lupa untuk selalu memuji suami. Karena apa? Laki-laki itu butuh pujian. Perempuan itu makhluk validasi,
dan laki-laki itu makhluk eksistensi. Apa maksudnya? Nih Pak, pernah nggak seharian ya kita ngajakin jajan belanja bini kita, ya kan, dari pagi sampai sore makan segala macam dan lain sebagainya, sampai di rumah mau tidur, Pak sayang sama mama, pernah begitu? Oh sering, itu perempuan. Itu perempuan disebut sebagai makhluk validasi karena memang dia pengen selalu diakui keberadaannya sebagai salah satu wanita yang dicintai olehnya. Kalau laki-laki Bu disebut sebagai makhluk eksistensi, makanya jangan pelit-pelit buat muji laki. Kenapa? Kalau kita pelit muji laki, takutnya nanti dia dipuji sama perempuan lain di luar. Istilahnya dipuji sama kuntilanak tapi berjilbab. Hati-hati ya. Nah ini berkaitan sama Bunda tadi tentang suami yang selingkuh. Bisa jadi dia tidak mendapatkan tempat yang seharusnya di dalam rumah-rumahnya. Barakallahu fikum. Baik, terima kasih Ustadz Ridho Febri, Masya Allah tausiah sangat luar biasa sekali. Ustadz Pantun, terima kasih atas tausiahnya. Mudah-mudahan kita semuanya setelah mendapatkan tausiah, mendapatkan hikmah yang sangat luar biasa sekali. Tetaplah bersama kami di Damai Indonesiaku.